bebas. Berapa orang? Ya, Bebas. ada 4.339. Ada segitu udah dibubarin ini. Ya, Oh iya, silahkan yang di rumah atau yang mengikuti kita di Instagram, live Instagram, monggo berikan pertanyaan. Nanti insya Allah kita jawab kayak gitu. Nah, untuk yang ada di sini, mbak-mbaknya, mas-masnya, bapak-bapaknya, dipersilahkan untuk ikut gabung dalam obrolan ini, obrolan ramah tamah ini. Ada yang mau ditanyakan, monggo Mas Emon atau Pak Weli, monggo. Mbak-mbaknya silahkan. Ini kesempatan loh. Nah, siapa? Tunjuk tangan. Nanti saya kasih mic-nya. Ayo, angkat tangan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih ya Mas Ferry, tadi sharingnya luar biasa, cukup cukup menggerakkan dan membangkitkan semangat kami selaku pelaku UMKM ya di Jogja, luar biasa. Kami itu sebetulnya saya itu bergerak di bidang makanan Mas, ya makanan. Saya bikin nasi box, snack box, aneka snack. Saya itu juga coba bikin makanan-makanan yang kekinian ya. Cuman pertanyaannya gitu, untuk mendongkrak produk saya itu suka agak kesulitan karena tapi saya kira saya diskusi dengan beberapa pelaku UMKM ini menjadi masalah bersama bahwa marketing itu bagi kami itu masih gini, kami itu kan UMKM kecil ya, kami kalau harus ngurusin produksi terus akhirnya juga pegang media sosial itu waktunya itu nggak bakal cukup. Jadi pertanyaannya ya, harapan kami juga pertanyaan sekaligus harapan itu mungkin dari Gcraft itu bisa memfasilitasi, membikinkan marketplace atau apa ibaratnya admin ya, yang bisa mengadminin kami ini yang pelaku UMKM yang belum bisa membayar admin sendiri karena di Jogja itu sudah ada tarifnya juga Mas, kalau kita mau bikin konten kreator atau apa itu sudah dan bagi UMKM itu juga menyisihkan budget itu bagi yang masih bergerak ini masih belum bisa menyisihkan dana lah untuk itu. Nah, harapan kami itu ada yang bisa memfasilitasi kami untuk yang mengkoordinir bagaimana bisa menjualkan produk kami itu loh. Ya, itu rata-rata kesulitan kami sih. Siap, terima kasih. Maaf dengan Mbak Vera. Mbak Vera, Ya. saya Ferry. Iya. Vera Ferry. Saya Ferry. Mbak Vera sudah berapa lama Mbak usahanya? Saya usaha dari tahun akhir 2016 makan. 2016. Ya, resign kerja terus itu. Oke. Nama usahanya boleh di-share? Saya Kencana Boga. Oh, Kencana Boga. Brandnya ya, cuman Ya. kami banyak sih nasi box, terus aneka makanan, bikin cheesecake, puding juga. Wow, mantap. Ya pokoknya apapun yang sedang ini kami yang sedang laku sebenarnya kami ikutin. Cuman ya itu permasalahannya. Ya, kalau testimoni sebetulnya kalau banyak yang sudah ini Mas, banyak yang kalau ketika mencoba produk kami itu katanya sih enak. Cuman gimana sih bikin produk kami itu biar lebih dikenal luas Luas. Iya. Jadi brand awareness nih Iya, masalahnya. betul. Nah, itu tadi saya itu dapat link mendadak. Jadi kami itu wah kesempatan ini kalau saya bisa bawa produk terus dapat testi dari Mas Ferry. Aduh, nggak sempet bikin. Nggak apa-apa, Iya, Mbak Vera. Ya, terima kasih. Luar biasa, saya antusias sekali ya dengan semangatnya Mbak Vera ini, luar biasa dalam artian putus kerja malah bikin usaha. Berarti kan spiritnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu luar biasa. Dan ini bagaimana sekarang permasalahannya cuma masalah strategi promosi. Dalamnya berarti ada admin dan sebagainya. Nah, untuk menjawab hal ini Mbak Vera, pertama memang kalau saya meyakini apa yang disampaikan sama Mbak Vera tadi sesuai dengan apa yang disampaikan juga para pembeli produk dari Mbak Vera. Sudah terjadi demand
karena enak produknya, pasti ada demand-nya di situ. Tapi bagaimana caranya produk ini bisa lebih luas lagi gitu kan, merata dikenal masyarakat. Nah, memang menjadi satu tantangan bagi kita, apalagi selaku insan kreatif ini, bagaimana caranya kita bisa melakukan pola pendampingan kepada para pelaku UMKM yang ada saat ini. Nah, pendampingan ini mungkin bisa dikatakan memang memakan waktu, sedangkan tenaganya habis di dapur. Iya dong. Itu gimana sih caranya? Apakah solusinya dengan Gcraft menghadirkan admin menjadi satu solusi? Nah, kan jadi satu pertanyaan besar nih Ketua. Ya, jadi begini. Sebenarnya otoritas yang bisa menjawabnya dari Gcraft DIY ya, dari Jogja. Tapi mohon maaf, mungkin saya bisa sampaikan dulu Ketua. Ya. Jadi kalau kita melihat suatu produk, kalau sudah ada demand, seharusnya tidak perlu takut. Cuma bagaimana caranya menjaga supaya produk ini tetap selalu diingat orang. Mau satu hari ini ada penjualan sekian kayak atau menurun kayak, saya rasa itu tergantung bagaimana publikasinya. Nah, kalau tadi dibilang Gcraft mau nggak bikin satu admin untuk menjadi nangkepin mempromosikan ya, bukan menjual, bukan menjadi admin pembelian ya. Ya, jadi menjual, mempromosikan, memarketing. Nah, jadi gini, berarti kita bicara marketing bukan bicara sales. Karena sales sama marketing itu nggak bisa digabungin. Nggak bisa, karena marketing itu memasarkan, sales itu penjualan. Kadang-kadang banyak nih orang marketing sales digabungin jadi satu divisi. Ini rancu sebenarnya. Ya, jadi kalau arahan seperti tadi Mbak Vera, saya rasa juga tantangan buat kita teman-teman ataupun buat di bawah kepemimpinan Mas Alwi ini nanti bagaimana caranya untuk mengakomodir, jangan Mbak Vera aja, mungkin ada beberapa pelaku-pelaku UMKM lainnya mungkin bisa dibantu untuk diwadahi dulu, dikumpulkan dulu, dipelajari dulu produk-produknya. Karena apa? Jangan sampai produk tersebut head to head, tabrakan. Ya, kalaupun head to head, tapi harus bedain strateginya. Supaya apa? Supaya nggak tabrakan di atas nanti. Itu dia maksud saya. Misalnya Mbak Vera jualan apa tadi? Cheesecake. Sebelah juga bikin cheesecake. Sebelah juga pelanggannya sama. Terus admin promosinya juga satu pintu. Nah, kalau nggak strateginya nggak dibangun juga itu bahaya. Jadi ya saya mungkin bisa mencoba mengatakan nanti kepada teman-teman di Gcraft DIY mengakomodir, tapi dengan catatan harus melakukan proses pendampingan. Di pendataan dimulai para pelaku UMKM yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini, yaitu berarti kan admin untuk melakukan publikasi. Jadi bisa dikatakan nanti UMKM binaan dari Gcraft DIY, Gcraft Yogyakarta. Nanti untuk dibantu untuk melakukan promosi melalui media sosial. Nah, platform ini kita bisa menggunakan Instagram dan juga Facebook. Saran saya seperti itu, karena dari Instagram bisa terintegrasi itu langsung tuh ke Facebook. Tinggal slide dong, bisa langsung sekali posting, bisa dua-duanya ke upload. Nah, nanti kalau masalah jam on airnya segala macam, saya rasa teman-teman di Gcraft ini sudah memahami nih Mbak Vera ya. Jam-jam traffic lagi tinggi, lagi apa, tiba-tiba lagi nonton Netflix, ada pop-up masuk, wah enak cheesecake nih kayaknya nih, wah lagi promo nih segala macam. Nah, tapi harus siap juga kalau begitu nanti teman-teman dari Gcraft ini juga bersinergi dengan rekan-rekan UMKM yang ingin bekerja sama dengan Gcraft untuk menjadi binaan, dalam artian binaan untuk publikasi ya. Nah, harus siap juga kalau produknya juga harus selalu ready. Jadi harus sering sejalan nih. Begitu nanti promosinya naik, demand-nya ada, produknya orang beli nggak ada. Nah, itu harus hati-hati. Jadi harus komitmen. Kalau udah seperti itu udah komitmen, harus istiqomah tuh, ya. Harus istiqomah, harus benar-benar sejalan. Nah itu. Nah terus juga nanti pasti dari tim Gcraft DIY atau Jogja juga pasti akan, Mbak Vera mungkin produknya apa yang mau di highlight apa saat ini begini, apakah nanti kita bikinin fotonya itu mungkin nanti
seperti ini. Oke, bahan bakunya dulu difoto, habis itu terjadi seperti ini atau seperti ini. Ya, itu nanti kreasinya mungkin ada teman-teman dari Gcraft Jogja gitu loh yang akan mengakomodir itu. Tinggal kesiapan dari produknya. Ya, saya menyampaikan langsung, mumpung ada ketuanya nih, otoritasnya beliau. Mungkin beliau Ketua Alwi mau menyampaikan tambahan. Makasih Ketua Ferry, makasih Mbak Vera ya. Di sini kita duduk bersama ini dalam rangka untuk menghadirkan solusi, Mbak. Gcraft DIY hadir insya Allah dengan niat untuk bangkit bersama. Saya sendiri juga terdampak, Mbak. Iya, jadi jangan dikira kita yang duduk di sini sudah merasa aman. Saya mempunyai sebuah pemikiran, waduh, kalau saya bangkit sendiri itu bahasa anak milenial nggak asik gitu, Mbak. Bagaimana kita bisa bangkit tapi bersama-sama? Karena potensi kita ini tidak akan cukup untuk bisa bangkit dalam konteks keahlian saya tidak akan pernah bisa bangkit sendiri. Dari potensi-potensi teman-teman itu insya Allah dengan berkolaborasi, bersinergi, potensi itu akan tumbuh lebih kuat. Gcraft hadir insya Allah akan menjadi bagian dari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di terkhusus ekonomi kreatif. Jogja saya yakin banyak ahlinya. Tetapi kalau kita tidak dalam konteks akomodir, tidak diberikan, kan masih banyak para ahli-ahli itu di luar sana yang tentunya kita harus bisa memberikan sebuah konsep untuk bangkit bersama tersebut. Gcraft insya Allah akan menjadi bukan mengambil peran, tapi menjadi sebuah payung bersama, payung besar. Harapannya nanti akan menghadirkan nanti kita akan tim. Kita punya tim, insya Allah di kepengurusan Gcraft ini ada beberapa bidang, ada 8 bidang dan ada divisi-divisi yang akan menanganin. Salah satunya riset, Mbak. Jadi kita nanti akan melakukan riset langsung ke lapangan real berdasarkan data, Mbak. Termasuk hari ini Mbak Vera bagian dari yang akan kita akomodir. Itu menjadi PR bagi Gcraft, insya Allah. Nah, bagaimana teman-teman nanti itu bisa mendapatkan kebermanfaatan? Tentunya tergabung dulu menjadi anggota. Karena kalau tidak tergabung menjadi anggota, informasi ya register tidak mendapatkan informasi secara langsung. Tapi kalau registrasi menjadi anggota, otomatis akan selalu mendapatkan informasi. Pintu awalnya di situ nanti, insya Allah, Mbak. Mungkin dari saya itu dulu, Ketua. Iya. Bagaimana Mbak Vera? Sudah siap kan untuk menjadi anggota pertama? Siap. Oh ya. Menjadi anggota. Iya, untuk menjadi anggota, Mbak, saat sekarang memang kita belum buka secara umum. Secara resmi belum ya? Iya, belum. Tunggu saja, tetapi ini berdasarkan referensi, kita akan buka linknya, baik melalui sosial media ataupun melalui grup-grup WA. Ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Begitu Mbak Vera. Sudah follow ini Instagram? Ya, mantap. minimal dari IG kita itu akan terpantau. Mungkin dari saya cukup itu. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Mungkin Sebanyak-banyaknya. mungkin gini ya, tambahannya biar notice itu ya. Mungkin tadi kan memang secara officially nanti akan dibuatkan link oleh Gcraft Jogja, ya kan, untuk secara umum nih, secara umum untuk bisa menjadi member anggota Gcraft Jogja, supaya nanti bisa disortir sesuai dengan bidangnya. Nanti akan diteruskan oleh admin di bidang masing-masing yang ada di Gcraft Jogja. Tapi untuk saat ini, untuk yang hadir saat ini, untuk Mbak Vera, gitu ya kan, DM aja dulu ya, foto KTP sama usahanya dulu apa. Jadi biar paling enggak nih ada prototipenya saat ini. Udah ada bahan istilahnya. Anggota pertama. Di DM ya Mbak ya. Iya. Ya. Nanti dapat Dapat pin, Mbak. Nanti minta aja sama sebelah nih. Oh, siap. Bawa foto, Mas. Enggak bawa foto.
Oke, iya. Yang lain? Monggo, ayo. Mbak. Monggo, silahkan. Bagi teman-teman yang jadi pengurus pun juga punya hak untuk bertanya. Iya. Monggo silahkan. Oh ini Mas Emon nih. Siap ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Emon. Kebetulan diserahin mengelola kedai kopi Margo Mulyo. Pertanyaannya memang ya seperti halnya tadi Mbak Vera yang sampaikan. Pertanyaan sekaligus juga harapan. Memang ke depan. Karena kan gini, tadi kita berbicara pandemi. Ini pandemi jelas pertama itu selain berdampak terhadap korban jiwa, tapi juga ada korban ekonomi kan gitu. Karena non sewu, kota Jogja ataupun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan relatif provinsi yang berbasis kota wisata dan pendidikan. Ketika pandemi hampir 1,5 tahun ini itu banyak menyisakan pekerja-pekerja yang bergerak di sektor itu menjadi jobless kan gitu. Nah memang tadi saya dengar sedikit terkait memang program tenaga kerja mandiri yang itu memang menjadi program pemerintah. Menjadi catatan tersendiri memang dan saya perlu sampaikan ini menjadi pengalaman ketika saya mendampingi teman-teman pekerja yang ter-PHK ataupun diputus kontraknya atau tidak lagi bekerja di dalam perusahaan itu kami daftarkan di tenaga kerja mandiri. Akan tetapi ternyata memang yang diberikan itu lebih kepada skill memasak. Waktu itu memang baru temanya memasak. Saya kurang tahu apakah temanya ada yang lain atau tidak. Akan tetapi non sewu antara kemampuan dengan skill yang diberikan itu non sewu kurang nyambung. Sehingga saya sendiri kemarin juga akhirnya mencari peserta TKM itu ya memang benar-benar ya memang sudah punya basic masak kan gitu. Sehingga program ini saya pikir juga menjadi kurang optimal ketika akhirnya untuk menjawab kebutuhan ekonomi, karena non sewu kebanyakan teman-teman di pariwisata terutama di perhotelan ataupun transportasi ini kan ya kesehariannya ya bekerja mungkin cleaning, entah itu di front office, entah itu di kelistrikan dan sebagainya, mekanik ataupun bahkan mungkin sopir, driver. Seperti itu ketika akhirnya diberikan pelatihan skill kuliner itu mungkin ada yang tertarik, itu yang pertama. Namun kedua ada yang kurang tertarik karena selama hidupnya ini mungkin bisa sampai 20-30 tahun itu tidak pernah berurusan dengan dapur, itu yang pertama. Yang kedua ternyata merubah mental dari seorang pekerja untuk menjadi entrepreneur itu juga tidak mudah, karena kan TKM ini kan sebenarnya diarahkan untuk usaha swasta. Nah, itu kan memang selama ini memang menjadi mental daripada non sewu setiap harinya berangkat kerja pagi pulang sore, atau mungkin kalau ada shift 3 ya dari malam sampai pagi setiap bulan gajian. Akan tapi ketika memang harus kadang-kadang kalau wirausaha ini kan tidak pakai jam kerja kan gitu. Seperti mungkin pengalaman Mbak Vera tadi ya dari belanja sendiri, ya masak sendiri, emas sendiri, ya nganter sendiri, sampai susah pegang HP karena tidak bisa promosi kan gitu. Nah, memang membutuhkan non sewu mentalitas atau memang semangat spirit untuk berwirausaha. Nah memang harapan ke depan sekaligus mungkin nanti juga bisa ada arahan dari Pak Ferry kait bagaimana membangun mentalitas entrepreneur, karena situasi pandemi ini jelas PHK massal itu menjadi kan gitu. Jangan pekerja sudah pasti banyak, terutama di Jogja, apalagi yang kota wisata dan kota pendidikan. Nah ini bagaimana menjawab tantangan Gcraft DIY Jogja ini menjawab tantangan terkait bagaimana memang akhirnya berbicara tentang membangun etos baik itu wirausaha ataupun mental entrepreneur yang ke depan harapannya bisa juga tidak hanya sasarannya pelaku UMKM yang sudah ada seperti yang Mbak Fira dan teman-teman, namun juga memang bisa memberikan manfaat atau memberikan peluang usaha yang mana tidak hanya peluang usahanya namun juga mentalnya dulu gitu loh. Nah ini kan juga menjadi persoalan tersendiri saya pikir bagi masyarakat kita. Nah mungkin seperti itu.
dari saya. Terima kasih. Terima kasih loh Mas Emon. Ini mungkin langsung ditanggapi ya. Luar biasa Mas Emon, mantul pokoknya. Baik, tepuk tangan dulu Mas Emon. Ya tadi terkait ada sempat membahas masalah TKM ya Mas ya, tenaga kerja mandiri tadi ya. Nah itu sebenarnya hampir sama dengan para insan kreatif ya, ataupun sama para pelaku aircraft sendiri, cuma berbeda nama. Cuma TKM itu memang di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sejauh ini juga ada beberapa para TKM yang sudah melakukan registrasi menjadi TKM binaan di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan diantaranya memang ada yang sudah melesat, ada juga yang baru tumbuh, dan ada yang juga sedang tumbuh. Nah, ini memang perlu pendampingan, perlu pembinaan yang masif, yang kuat. Dan terakhir yang saya tahu dari Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan solusi gitu loh untuk para TKM-TKM binaan ini yang berprestasi, yang terlihat hasil kerja kerasnya untuk naik kelas. Dalam artian mereka diberikan kemudahan untuk upgrade dan juga memiliki legal standing atau diberikan kesempatan untuk bangun suatu legal usaha, entah itu CV, PT atau sebagainya. Dan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan untuk 30 TKM di Indonesia. Itu sudah terjadi dari akhir tahun 2020 kemarin, sekarang 2021 ya? Iya 2020 kemarin, Desember. Nah itu sudah terjadi. Insya Allah tahun ini juga masih dalam proses penyaringan setahu saya. Nah terkait berarti ini kan permasalahan passion tadi, passion. Orang yang ada pendampingan terkait masak, sedangkan sebenarnya bukan passionnya di masak. Nah, sebenarnya ini kembali lagi, ada orang yang bisa melihat peluang, tapi tidak melihat passionnya. Nyala passionnya dulu. Misalnya saya ada peluang nih, tapi bukan passion saya. Jangan nih, saya nggak akan mampu. Nah, kadang-kadang untuk kembali ke mental kan. Mau bangkit, mau jadi menjadi yang profesional pasti akan sulit. Karena apa? Jauh dari passionnya dia gitu loh. Kecuali mau belajar. Sebenarnya hal yang sangat mudah saat ini adalah yaitu tadi berkaca dengan diri kita sendiri, bermuhasabah diri dulu sama diri, komunikasi sama diri kita sendiri. Kekuatan kita di mana sih sebenarnya? Kemampuan kita tuh di sini. Oh di A. Ya udah asah itu baik-baik, gunakan strategi-strategi tadi. Saya rasa kalau passionnya dilibatkan, kemampuan atau passion dalam arti ya, keinginan ya, keahlian, bisa kita ungkapkan, bisa kita laksanakan. Kita untuk menjadi tenaga entrepreneur yang profesional jauh lebih percaya diri. Karena apa ya? Saya menguasai hal itu. Kalau tidak menguasai Mas, pasti itu akan menjadi itu tadi. Dia nggak akan tahu tiba-tiba kompetitor malah bisa lebih hebat pada dia. Nah jadi kadang-kadang mengasah mental entrepreneur ini memang susah-susah gampang Mas Aswin. Susah-susah gampang. Kalau nggak kebentur dulu, nggak mau bangkit. Ada kesempatan, ntar dulu deh, gue di posisi nyaman. Atau nggak pede. Nah karena ya kalau nggak pede nggak usah jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu kan dalam artian menjadi seorang wirausahawan ya, menjadi seorang pengusaha. Ya bagaimana caranya membuat usaha? Berarti kan harus menciptakan peluang untuk siapa? Dirinya sendiri. Nah jadi kadang-kadang memang tingkat kesulitan itu nggak ada literasinya itu. Cuma bagaimana caranya kita bisa memaintain diri kita gitu loh. Oke, saya sudah memilih menjadi A. Saya harus berdarah-darah membangunkan ini. Karena nggak ada proses itu yang instan tuh nggak ada. Saya meyakini kesuksesan itu ada dua pilihan. Mau lewat jalan tol atau jalan biasa. Kalau mau lewat jalan tol bebas hambatan memang. Tapi begitu ada kulit pisang kepleset jatuh hancur brar selesai. Tapi kalau jalan biasa ada proses di situ. Proses itu apa? Kalau jalan biasa kita ketemu lampu merah, ketemu macetnya dulu, ya kan? Lagi ketilang.
ya kan? Lagi nyetir kebelet pengen ke belakang, tapi gak mungkin ninggalin mobil. Kan ada proses itu. Jadi ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Seperti halnya juga dalam suatu usaha. Kadang-kadang kita bicara gini, ada punya konsep nggak punya modal. Punya modal nggak punya konsep itu banyak. Seharusnya kan keadaan seperti ini harusnya dipertemukan nih, yang nggak punya modal sama yang punya konsep seharusnya dipertemukan. Tapi kita nggak bisa mapping hal itu gitu loh, karena pasti kan secara individual pasti bagaimana cara bisa mengoptimalkan diri masing-masing. Nah, bagaimana caranya itu bisa memperkuat diri? Ya kalau sudah memilih menjadi seorang pengusaha, ya harus siap untuk bertarung. Harus siap untuk bertarung. Jangan sampai gini, saya gagal sekarang, besok ya gagal lagi, segagal lagi, terus nyerah. Itu bukan mental pengusaha. Saya katakan menjadi pengusaha itu ya harus mimisan dulu memang. Berdarah-darah. Nggak ada yang proses instan tuh nggak ada. Nggak ada. Harus melalui semua proses. Proses ini yang harus, kalau nggak ada proses tuh kita nggak akan belajar. Iya. Anak bayi yang lahir nggak mungkin langsung jalan. Nggak mungkin langsung nyari duit. Iya. Nah, seperti halnya iklan Rinsol ya, nggak ada noda nggak belajar. Nggak kotor, nggak Iya kan? hebat. Jadi kita harus melewati proses itu. Ya kalau mau jadi pengusaha ya harus lewatin proses. Tantangan itu harus dihadapi, dilewatin. Tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Rata-rata begitu. Sudah tahu melakukan seperti ini, dilakuin lagi. Pasti ini bakal zong lagi nih, bakal ini tetap dilakuin seperti itu. Oh enggak, karena punya perhitungannya beda lagi. Enggak. Perhitungan itu harus berlapis. Ada A, B, C, D. Nah ini berlaku juga nih buat teman-teman pelaku UMKM. Dari segi perencanaan. Perencanaannya A, B, C, D. Misalnya gue bikin ini, gimana? Saya besok begini gimana? Ini gimana? Kalau ini gagal, punya yang ini nih. Kalau ini gagal, gue punya yang ini nih. Opsi-opsi ini bisa gini. Bisa dilakukan. Kenapa? Kalau kita menggunakan opsi, berarti kita menggunakan metode jaring. Metode jaring ini adalah metode yang biasa dilakukan sama nelayan kita. Nelayan kita kalau naik perahu ke tengah laut pakai jaring, masa satu ekor ikan pun nggak dapat? Dapat lah ya. Kalau nggak dapat, lempar lagi. Dapat satu, masa satu ekor nggak dapat? Segitu banyaknya ikan di laut. Nah, jadi kan harus apa ya? Harus yakin gitu loh. Oh di titik sini ternyata saya nggak bisa dapat ikan nih. Coba di sana nih, kelihatan di situ ada ke sana, dia jaring. Masa satu ekor pun nggak dapat? Karena nggak ada perjuangan yang sia-sia. Saya yakin itu kerja akan mengkhianati. Tidak mungkin. Saya yakin itu. Kenapa? Saya merasakan. Saya ada di titik saat ini. Itu di titik terendah dalam hidup saya pada saat itu. Dimana, nah saya cerita nih, ya. Dimana saat itu saya jobless. Wah nggak ada tawaran syuting. Nggak tawaran syuting. Ini sebelum pandemi atau? Tahun 2010. Makanya saya bangun usaha itu gitu loh. Tapi gimana cara saya bangkit? Cara bangkit ya udah coba menghitung, kalkulasi diri. Saya muhasabah dulu sama diri saya. Oh, saya kekurangan saya di sini. Oh, saya terlalu percaya sama orang. Saya terlalu begini. Tulis semua dalam kertas. Saya tulis semua. Kekurangan Ferry itu A. Kelebihannya B. Kekurangannya ini. Terus keinginannya ini, ya, mimpinya ini. Tujuannya ini, hasilnya ini. Udah, selalu harus ada komparasi di situ. Saya mencoba menyemangati diri kita. Karena saya sadar saya nggak mungkin kerja sama orang. Karena saya nggak mau jadi bawahan orang. Saya harus jadi pemimpin. Makanya di situ saya membekukan suatu kata menjadi landasan berpikir saya sampai detik ini. Saya akhirnya menemukan suatu kata namanya global. GLOBAL. G, good reputation. Gue berpikir, gue harus jadi orang yang punya reputasi yang baik. L, leadership. Gue harus bisa menjadi pemimpin. Gue harus punya jiwa pemimpin. L. O, objektif. Gue harus objektif dalam berpikir. Objektif dalam segala tindak. Apapun yang mau dilakukan harus objektif. B, brain. Gue harus punya otak. Gunain otak kita untuk berpikir, untuk melakukan segala sesuatu. Allah ngasih kemudahan itu gitu loh. Karena apa ya? Ya saya menjalani itu semua ya dengan landasan berpikir yang saya bangun sendiri. Dan saya rasa ini bisa menjadi satu
apa ya, semangat juga, motivasi juga buat teman-teman juga yang menyaksikan juga saat ini, bahwa kita nggak boleh putus semangat, kita harus tetap bisa bangkit menghadapi segala tantangan. Hidup itu emang hidup itu kita dikasih kehidupan itu untuk menjawab tantangan, ya, untuk menjawab tantangan. Kalau kita nggak menjawab tantangan, wah jangan hidup. Jangan menyerah sebelum perang. Itu seperti itu, Mas. Bismillah. Ya. Ada yang live? Iya, mungkin bisa dibacakan. Ada pertanyaan dari? Nggak ada. Oh, iya. Ini ada 2 hadiah dari kami untuk yang tadi sudah nanya. Mungkin saya kasih sekarang ya. Ini kenang-kenangan, Mbak. Ya. Iya. Ini kita masih karena ngobrol ya. Silakan ikut join sama kita ngobrol di sini. Ada mungkin setelah dari Mbak Vera, dari Mas Emon, kemudian mungkin ada lagi yang terinspirasi untuk nanya ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saja saya banyak di grup-grup UMKM dan saya lihat perjuangan mereka sudah mati-matian. Tetapi kalau sudah sampai ke penjualan, mereka sudah mati kutu. Setelah beberapa dekade ini, apalagi PPKM ini, banyak UMKM sudah berjuang terus supaya barangnya, produknya itu laku. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi itu ya antar anggota grup itu sendiri. Kalau untuk keluar sulit sekali. Saya berharap bahwa Gcraft provinsi DIY maupun pusat nanti bisa mewadahi, karena seperti yang disampaikan Mas Ferry tadi, 1 pengemasan, 2 pemasaran, gitu ya. Ini bagaimana caranya supaya misalnya nih 1 produk, oke lah katakan apa ya, makanan itu bakpia lah, kalau bakpia sudah banyak yang pengemasan bagus ya. Misalnya dari Gcraft provinsi atau pusat membuat sebuah apa ya, wadah besar, rumah besar itu nanti yang menjadi naungan. Kalau zaman dulu, pada zaman saya dulu besar di payung tradisional itu, selama di situ itu ada yang namanya Bapak Angkat. Semoga Gcraft provinsi maupun pusat itu bisa menjadi Bapak Angkat. Misalnya nih, ketika ada produk gudeg kalau beli alat untuk pengemasan jelas mahal pengalengan itu. Tetapi seandainya provinsi atau pusat bisa mengangkat dengan alatnya, kemudian dari masaan atau dari UMKM bisa difasilitasi oleh pusat atau provinsi untuk pengemasannya, itu menjadi mudah bagi mereka untuk memasarkan. Karena bagaimana punya di pengemasan. Kemudian yang kedua, kita tahulah ke depan itu seperti apa. Kalau kita sendiri-sendiri sangat sulit sekali, apalagi ke depan jelas. Setahu saya atau sepengetahuan saya atau kemungkinan besar akan ada dapur besar oleh perusahaan-perusahaan besar, UMKM akhirnya akan jatuh juga. Bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini masih ngurusi UMKM, tetapi bisa jadi cita-cita mereka itu membuat dapur sendiri. Jangan sampai terjadi, kita akhirnya jatuh. Bagaimana sekali lagi Gcraft ini bisa menjadi rumah besar agar nantinya bisa bersaing. Salah satunya mungkin juga aplikasi tadi, bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Kemudian yang terakhir, bagaimanapun kita tahu bahwa untuk menjadi besar, untuk bisa menjadi eksis, itu adalah kita bersama-sama jami'an, bareng-bareng. Bagaimana DPP atau Gcraft Pusat itu bisa mengkolaborasikan seluruh DPD seluruh Indonesia. Katakanlah satu DPD punya anggota 10.000 kali 34, itu menjadi pasar besar bagi UMKM kita sendiri. Itu monggo nanti bagaimana caranya supaya itu bisa saling nyambung. Misalnya Gudeg Jogja itu bisa nanti yang dari anggota Sumatera itu bisa beli misalnya gitu. Kayak kalau di Jogja ada yang namanya beli produk sendiri, itu ada di rumah pusatnya. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa. Jadi tadi memang sudah disampaikan juga luar biasa sekali terkait memang kalau harapan
ini bisa kita rangkul sama-sama, bisa kita akomodir sama-sama. Memang industri, kalau kita bicara ekonomi kreatif, di dalamnya itu adalah para insan-insan kreatif di Indonesia. Terdiri dari 17 subsektor yang ada, macam-macam. Memang saat ini yang paling seksi ini cuma ya 3 nih Pak, fashion, kuliner, sama kria, ya kan? Itu di Indonesia itu memang, sedangkan yang sisanya 14 lainnya itu memang istilahnya tetap hidup tapi nggak semasif yang 3 tadi. Nah, tadi kalau disampaikan terkait mengakomodir bahwa tingkat saat ini, kalau bukan antar teman yang backup ya, dalam artinya saling support dan sebagainya, itu sulit kalau nggak begitu. Untuk keluarnya sulit. Nah, berarti kan ada permasalahan yang terjadi di sini. Berarti kita bicara masalah brand awareness. Berarti kita bicara masalah memasarkan produk. Nah, saya rasa ini juga merupakan salah satu solusi juga yang tadi yang hampir sama case-nya seperti yang disampaikan sama Mbak Vera ya tadi ya. Insya Allah Gcraft di Yogyakarta bisa bersinergi dengan rekan-rekan pelaku UMKM yang ada di sini, bisa memberikan kontribusinya. Namun kalau terkait menjadi fasilitator, dalam artian fasilitator untuk yang sifatnya menyediakan wadah tadi yang disampaikan. Gcraft ini adalah organisasi independen, organisasi yang ingin mengoptimalkan ekonomi kreatif Indonesia bangkit dan menjadi ekosistem ekonomi kreatif di masing-masing provinsi dan di seluruh pelosok negeri ini. Dan alhamdulillah saat ini Gcraft sudah tersedia di 25 provinsi dan kabupaten kota. Kalau dibilang member secara ini ya alhamdulillah kita sudah punya member yang cukup banyak. Memang organisasi independen ini kita ini mempunyai tantangan terbesar, yaitu bagaimana caranya bersinergi antara pusat, DPW dan DPC. Itu PR terbesar memang dari pusat. Bagaimana caranya, dan PR terbesar juga untuk pengurus-pengurus di daerah, baik di DPW maupun di DPC. Dan saya memberikan apresiasi kepada Mas Ali, Mas Aswin dan rekan-rekan yang ada di pengurus di DPW dan juga di DPC, memberikan kontribusinya luar biasa. Cuma memang kita perlu waktu untuk menyelaraskan ini semua, Pak. Karena begitu luas subsektornya nih, industri kreatif, sangat amat luas. Nah, namun kalau untuk diminta menjadi wadah, ya harapan kita ya kita bisa ikut andil untuk bisa menjadi istilahnya menjadi Bapak angkat. Nah, menjadi bapak angkat ini sampai sedikit. Ya harapannya kita senang banget kalau bisa berbuat seperti itu. Ya harapan besar ke sana insya Allah semoga kita dikasih kemudahan nih ya untuk bisa mengakomodir hal ini. Cuma yang harus kita tekankan sekali lagi bahwa kita ini organisasi dan kita tidak boleh berbisnis di sini. Tidak boleh berbisnis, tapi bagaimana caranya Gcraft hadir untuk memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini ada merupakan apa? Solusi-solusi yang sifatnya ini yang mudah diakses. Dengan apa? Dengan kekuatan yang Gcraft punya. Saat ini potensi yang ada sedang digali, sedang diolah oleh Gcraft, dan insya Allah juga saat ini juga saya dari DPP juga ada beberapa program-program unggulan, Pak. Program-program unggulan, namun saya belum bisa menjelaskan di sini karena belum diputuskan di rapat koordinasi nasional. Ya, dan ini masih dalam diskusi internal, dan insya Allah harapan yang tadi Bapak sampaikan itu ada di bagian menu-menu kita. Ya, ada di menu kita. Ya, karena ini juga merupakan tantangan juga Gcraft harus bisa menjawab tantangan juga para pelaku aircraft dan menjawab tantangan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena jujur aja Bapak Sandiaga Salahuddin Uno juga merupakan Ketua Dewan Pembina Gcraft.
gitu. Jadi tantangan Gcraft ini bebannya luar biasa nih. Ya, jadi memang kita harus benar-benar all out. Kita harus bisa menyelaraskan. Insya Allah tahun depan insya Allah ada titik terang, ya, karena ada beberapa modulasi program yang harus disinergikan untuk menjadi program nasional. Supaya hal ini juga yang bisa diselaraskan, bisa terasa manfaatnya ya bukan hanya yang ada di Jogja aja, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia yang merasakan keadaan yang sama seperti Bapak dan sebagainya gitu loh. Ya kita berharap mohon doanya Bapak, Mbak Vera dan yang lain-lainnya, mohon doanya semoga kita bisa optimal, kita bisa istiqomah menjalankan amanah ini gitu ya. Semoga ini bisa terrealisasi. Dan satu hal Pak terkait apa tadi namanya tuh yang takutnya diadopsi ya, karya kita diadopsi ya sama perusahaan-perusahaan besar. Saya rasa kita nggak perlu takut Pak. Indonesia ini orang-orangnya tuh pedes. Selain pedes juga kritis dan juga mampu berimprovisasi dalam segala keadaan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, cuma mungkin yang harus ditaati saat ini supaya hal itu tidak terjadi, ada beberapa prosedur-prosedur yang sekiranya bisa mengikatkan dari sektor hukum, Pak. Itu yang harus diperkuat. Dalam artian seperti misalnya hakinya, ya, terus juga izinnya. Dalam artian supaya tidak disabotase sama pihak lain. Nah, dan di Gcraft pun, di DPP pun, di Dewan Pimpinan Pusat, itu ketua bidang 4 hukum, itu namanya salah satu pengacara Adnan, ya, ketua Adnan. Beliau juga yang punya rumah haki. Nah, rumah haki. Nah, ini bisa tuh. Nanti tolong bikin satu episode untuk Omah Gcraft ya. Ya. Mungkin secara daring libatkan ketua Adnan dan ketua Irma dari DPP sebagai speaker membahas masalah haki. Dengan panelis yang ada di sini. Jadi bisa pakai media platform, mungkin di sini menggunakan kasih monitor, ada Zoom-nya, mereka di Jakarta. Di crowd-nya di sini bisa tanya jawab langsung nih, teman-teman pelaku UMKM, gimana supaya bisa merek saya terdaftar atau saya punya paten saya supaya nggak bisa salah gunakan. Nah, bisa dikomunikasikan. Kemarin kebetulan sebelum saya berangkat ke Jogja, saya sempat meeting sama beliau, sempat membahas hal ini juga, dan beliau tuh Mas Ferry, Ketua Ferry, saya senang, saya mau kalau misalnya saya dilibatkan juga untuk membahas masalah haki, karena rata-rata keadaan para pelaku UMKM ini terbentur masalah administrasi, terbentur masalah legal. Nah, coba dikomunikasiin. Nanti kan akan mendapatkan advice dan juga kemudahan. Nanti pintunya juga nanti bisa melalui dari Gcraft wilayah atau di DPW sendiri, kan ada bidang hukum juga. Ada bidang hukum juga ada. Nanti diakomodir gitu loh. Bisa mencoba dipermudah lah. Langkah-langkah seperti apa segala, dan sekarang ini udah nggak terlalu sulit untuk ngurus masalah seperti itu karena semua on the track, semuanya itu ada rekam jejak digitalnya, jadi nggak bisa main mata gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi ini juga buat teman-teman UMKM, mungkin di episode 2 berikutnya bisa dihadirkan nih ngebahas. Ini menarik nih Pak, soalnya menarik sekali nih, menarik sekali dan seksi sekali topiknya, masalah haki. Nah, ya ada lagi. Insya Allah sepertinya sudah kita cukupkan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul yang ditentukan. Ya, 8:30 lewat ya. 8:30 lewat. Masya Allah. Nah, kita terima kasih dengan Mas Ferry tadi sudah bercerita, kemudian juga sudah menanggapi harapan dan pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian juga terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di rumah atau ada di manapun yang kebetulan akses kita melalui Instagram, melalui live streaming Instagram kita. Kami aturkan terima kasih. Kemudian kita akhiri dengan nanti juga akan diupload di YouTube. Ya, nanti akan di channel YouTube Omah Gcraft. Ya. Nanti sebelum kita akhiri, mungkin nanti
buat Mbak Vera, kemudian teman-teman yang lain, kemudian Mbak Vera juga bisa mengajak teman-teman yang lain, silahkan untuk bisa bergabung di Gcraft Jogja. Kirimkan tadi identitas, kemudian melalui DM dulu, mungkin bisa nanti biar di follow up sama pengurus. Ya, kebetulan di bio itu ada nomor yang bisa dihubungi. Ada tambahan, Pak? Oh iya. Closing statement. Waduh, baik closing statement segala ya. Ini memang Mas Ali senengnya nembak. Ya, jadi kita santai aja ya. Iya, santai. Ya, yang jelas hari ini merupakan kehormatan buat saya bisa sharing session seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau banyak kekurangan apa yang telah saya sampaikan. Ya diambil yang baiknya aja ya. Dan semoga bermanfaat program ini, juga program Omah Gcraft ini juga bisa konsisten, bisa terus menjadi fasilitator informasi yang baik juga terhadap para pelaku aircraft di Indonesia, karena memang bisa disaksikan untuk seluruh orang yang menyaksikan melalui platform digital Instagram ini juga bisa menyaksikan program ini. Dan juga saya berharap semoga apa yang nanti teman-teman lakukan, rekan-rekan insan kreatif lakukan untuk kedepannya, semoga hari ini benar-benar bisa membawa bisa start dari nol lagi gitu ya, atau apa ya, bisa mulai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, move on lah bahasanya ya, move on gitu, move on untuk bisa bergerak. Kalau sudah punya produk sekarang, sudah tahu kekurangannya apa, kelemahannya apa, perbaiki yang kurangnya itu, ya kan, bangkitin strateginya dan lain sebagainya, dan tentunya jangan pernah mudah menyerah. Ingat, pandemi ini adalah saat yang paling tepat untuk kita melawan tantangan atau menghadapi tantangan gitu loh ya, menghadapi tantangan. Dan pilihan ada di tangan Anda semuanya, apakah ingin menciptakan peluang atau mencari peluang. Itu pilihannya saat ini ya. Semoga hari ini bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak kurang ya, dan kalau bisa cari satu kalimat yang bisa memotivasi diri masing-masing. Kalau saya kan global tadi tuh, kalau saya global ya, mungkin silakan berpikir nih apa yang sekiranya inline dengan diri kita. Cari kalimat itu, jadikan itu sebagai masukin ke dalam diri kita, ke kalbu kita gitu loh, menjadi pattern gitu loh, menjadi modal untuk kita. Yang penting kita nggak akan offside ya. Kalau udah punya itu nggak akan offside, insya Allah. Istiqomah, Bismillah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Ketua atas waktunya. Ya. Oke, setelah dari Mas Ferry, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Ketua. Monggo. Terima kasih Mas Haswin, Ya. Ketua Ferry. Sedikit saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya kita harus tetap optimis, tebarkan semangat optimis, karena itu harus selalu kita tanamkan di diri kita, dan supaya membawa semangat kepada sekeliling kita. Itu harus tetap kita tanamkan. Yakinlah di balik kesulitan akan ada kemudahan. Seperti itu. Pandemi ini sebuah ujian bagi kita semuanya. Pembina kita, Pak Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa nantinya akan ada ledakan. Dalam konteks ledakan adalah, kalau bahasa ekstrimnya adalah balas dendam orang untuk berwisata. Nah, ini para pelaku harus mempersiapkan itu, harus mempersiapkan. Yakinlah itu. Karena tidak akan selamanya kita seperti ini. Kita harus yakin. Itu salah satu yang saya tangkap pesan yang sangat positif tersebut. Bagaimana kita mempersiapkan? Mulai kita membangun berjejaring. Nah, salah satu fungsi, salah satu manfaat kita di Gcraft adalah membangun jejaring. Jejaring kita di DIY, provinsi, kabupaten, bahkan levelnya nanti adalah nasional. Bahkan kita di bidang berapa Ketua yang ada pengembangan dan hubungan ke luar negeri ya.
Nah, kita juga akan konsen ke sana. Bagaimana nanti produk-produk kreatif, para pelaku kreatif bisa ekspansi sampai ke luar negeri. Kita perlu itu. Ya, karena kita akan ada perwakilan Gcraft di luar negeri. Diaspora yang ada di luar negeri itu akan kita bangun komunikasi ke sana. Seperti itu. Kalau nggak salah ketua diaspora Indonesia itu kan Pak Dino Patijalal, seperti itu. Dulu saya sempat terlibat, insya Allah bisa terkoneksi nanti ke depannya seperti itu. Dari saya mungkin itu, tapi Jogja ini mempunyai keunikan. Apa itu? Jogja punya tagline, Mas. Apa itu? Jangan lupa ya. Coba apa coba? Lihat. Tagline-nya apa, Mas? Jogja atau Gcraft Jogja? Gcraft Jogja. Gcraft Jogja. Tagline-nya itu yang saya tahu, Iya. dolan, Ya. dodolan, Apa lagi? dolanan, Heeh. yang terakhir dodolan. Itu ada maksudnya tuh. Ayo, silahkan. Jadi dolan itu proses awal, seperti mungkin kita perkenalan, serawung kayak gitu kan, datang main. Nah, dolanan, Silaturahmi. ya, dolanan itu kita proses memahami, kita memainkan, sampai kita menjadi lebih Ahli. paham, ahli, kemudian kita jualan. Udah Di expert akhirnya. ya, Nah, udah expert setelah ya. expert, Iya. kita dodolan. Iya. Nah itu menjadi tagline dari Gcraft Jogja, kayak gitu. Saya Bener. tambahkan satu lagi Apa? yang terakhir. Apa? Kita harus setelah kita expert, Ya, kita harus memberikan kebermanfaatan. Jadi keahlian kita bukan hanya kita miliki sendiri, bagaimana ada kebermanfaatan. Nah itu yang paling penting, bahwasanya keahlian kita setelah expert kita harus kembangkan menjadi kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya. Tentunya begitu Ketua ya. Ya. Mungkin dari Ya. saya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang hadir secara offline, secara terbatas. Makasih Kedai Kopi Margo Mulya atas dukungannya, teman-teman semuanya. Plus yang meriah buat Kedai Kopi Margo Mulya bersama timnya. Terima kasih. semakin sukses Ya, semakin sukses dan berkah. dan berkah. Amin. Ya. Kita tadi diawali dengan Bismillah dan sekarang kita akhiri dengan Alhamdulillah. Mungkin sesi terakhir, Mas. Apa itu? Mungkin ada yang berfoto. Nah, kita akan berfoto iya. terakhir. Itu pasti Ya. itu. Udah Ya. ditagih. Siap. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah datang. Ya, jangan lupa Mas, kita ini baru episode pertama. Kita akan ada episode berikutnya lebih menarik. Ya, Pantengin terus di IG kita. di IG ya. Kita Iya. main di gcraft.jogja. Seperti itu. Dan akan lebih menarik lagi gabung bersama Kang Okan di Gcraft. Akan lebih dapat manfaatnya. Ya. Oke. Ya, begitu kiranya tidak usah panjang-panjang karena Mbak Vera udah pengen foto. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.